Israel siapkan evakuasi ribuan orang Yahudi dari Ukraina. Perang segera pecah? Pejabat tinggi di Israel dikatakan sedang mempersiapkan skenario di mana mereka akan menerbangkan puluhan ribu orang Yahudi dari Ukraina jika terjadi invasi Rusia. Kabar tersebut diungkapkan surat kabar lokal terkemuka Haaretz di tengah tuduhan Barat yang terus-menerus bahwa Rusia dapat merencanakan serangan habis-habisan ke Ukraina. Dalam laporan pada Minggu, Haaretz mengklaim perwakilan dari beberapa kantor pemerintah Israel telah bertemu selama akhir pekan untuk membahas resiko komunitas Yahudi di Ukraina yang berpotensi terjebak dalam konflik. Pengarahan itu termasuk dari pejabat Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Pertahanan, Transportasi, dan Urusan Luar Negeri, serta mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah bekas Uni Soviet. Israel telah lama memilih rencana pemulangan massal calon warganya jika diperlukan, ungkap penulis laporan itu, tetapi kemungkinan evakuasi seperti itu telah diperbarui di Ukraina di tengah meningkatnya kekhawatiran akan segera dari Rusia. Pengamat memperkirakan mungkin ada sebanyak 400.000 orang Yahudi yang tinggal di Ukraina. Ada sekitar 200 orang atau 200.000 orang yang dianggap memenuhi syarat untuk kewarganegaraan Israel sesuai Undang-Undang Kembali Israel, dengan hampir 75.000 orang Yahudi tinggal di timur Ukraina. Selama Perang Kedua, lebih dari 1 juta orang Yahudi tinggal di Uni Soviet. Sebagian besar di wilayah Ukraina modern dibunuh pasukan Nazi Jerman dan kolaborator lokal selama Holocaust. Sebanyak 34.000 orang Yahudi dibunuh dan dibuang ke kuburan massal di Jurang Babi Yar di luar Kiev selama 2 hari pada 1941. Pemerintah Ukraina telah mendapatkan kecaman dari para pejabat di Israel selama beberapa tahun terakhir karena perannya dalam yang digambarkan oleh Presiden Israel Isaac Herzog sebagai tren yang berkembang dari revisionisme historis di negara Eropa Timur. Kenangan tidak dilupakan begitu saja, mereka dihapus atau bahkan ditulis ulang, pabar Herzog memperingati pada Oktober menjelang kunjungan ke Kiev. Awal tahun ini, kedutaan Israel menyerang prosesi obor tahunan yang diadakan untuk menghormati Stepa Bendera, pemimpin massa perang organisasi nasionalis Ukraina yang bekerja sama dengan Nazi dan bertanggung jawab atas tindakan pembersihan etnis dan juga pembunuhan Yahudi dan orang-orang keturunan Polandia. Bendera telah diangkat sebagai tokoh kemerdekaan di Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Pada Minggu, Departemen Luar Negeri Amerika memerintahkan keluarga diplomat yang bekerja di Kiev untuk meninggalkan negara itu karena ancaman lanjutan dari aksi militer Rusia. Kremlin bagaimanapun telah berulang kali membantah tuduhan bahwa mereka berencana menyerang Ukraina. Sekretaris Persnya Dmitry Peskov sebelumnya mengatakan pergerakan angkatan bersenjata negara itu di awalnya sendiri atau di wilayahnya sendiri adalah masalah internal dan tidak menjadi perhatian orang luar. Warganya banyak yang dukung Israel, India ternyata rumah dari salah satu suku Yahudi yang hilang. Baru-baru ini warganet Twitter dihebohkan dengan banyaknya warga India yang memberikan dukungan terhadap Israel dalam aksi penyerangan ke jalur Gaza, Palestina. Bahkan hampir semua cuitan yang dibuat oleh akun Twitter resmi pemerintah Israel dipenuhi oleh komentar dukungan dari warga India. Namun tahukah Anda kalau India menjadi salah satu negara yang didiami oleh satu dari 12 suku Yahudi yang hilang? Diketahui suku di India yang diduga merupakan salah satu suku Yahudi yang hilang adalah Bnei Menashe. Bnei Menashe adalah kelompok suku bangsa dari negara bagian Manipur dan Mizoram yang terletak di timur laut India. Berbeda dengan orang India pada umumnya, Bnei Menashe memiliki ciri fisik kulit berwarna kuning hingga sawo matang serta mempunyai mata kecil seperti orang Myanmar. Suku Yahudi yang hilang tersebut diketahui ditemukan oleh seorang rabi Israel pada tahun 2005. Pemerintah Israel pun sempat memberikan kewarganegaraan Israel kepada sekitar 1.700 warga Bnei Menashe sampai dengan tahun 2007 sebelum kebijakan itu tiba-tiba dihentikan.
Pada 2012, pemerintah Israel kembali mengizinkan warga Benai Menashe untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Israel langsung memberikan kewarganegaraan kepada sekitar 7.200 imigran dari Benai Menashe. Kementerian Luar Negeri Israel juga sempat mengutarakan kegembiraannya saat Benai Menashe bermigrasi ke Israel. Kami senang Benai Menashe telah datang ke Israel. Hubungan bilateral antara Israel dan India kuat dan sehat, dan kami yakin mereka tidak akan terpengaruh secara negatif, katanya dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari Tablet. Diketahui warga Benai Menashe sendiri kebanyakan pada awalnya menganut agama Kristen dan animisme, namun mereka menyatakan tetap menjalankan beberapa tradisi Yahudi yang diwarisi secara turun-temurun. Pihak Israel pun sempat mengirimkan rabi ke wilayah tempat tinggal Benai Menashe di India untuk membuat mereka menganut agama Yahudi. Tindakan yang sempat meregangkan hubungan antara India dengan Israel. Selain Benai Menashe, terdapat 2 suku di India lainnya yang diduga sebagai anggota 12 suku Yahudi yang hilang. Suku India tersebut adalah Bene Israel serta Yahudi Kokhin, yang keduanya juga telah banyak yang bermigrasi ke Israel. Sementara itu, dalam hal lain, India dan Israel saat ini menikmati hubungan ekonomi dan militer strategi yang ekstensif. India sebagai pembeli terbesar dari equipment militer Israel, dan Israel adalah pensuplai pertahanan terbesar kedua ke India setelah Rusia. Dari 1999 sampai 2009, bisnis militer antara kedua negara tersebut menghabiskan sekitar 9 miliar dolar atau senilai 130 miliar rupiah. Ikatan militer dan strategi antara kedua negara tersebut terdiri dari pembagian intelijensi tentang kelompok teroris dan pelatihan militer bersama. India juga diketahui merupakan mitra ekonomi terbesar kedua bagi Israel di benua Asia setelah Singapura. Saat ini kedua negara tersebut menegosiasikan fakta perdagangan bebas bilateral ekstensif yang berfokus pada bidang seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan agribudaya. Mengaku Tuhan, pria Yahudi Israel leluasa memperkosa beberapa wanita. Seorang pria Yahudi Ortodok Israel dengan pesonanya leluasa memperkosa beberapa wanita. Menurut salah satu korban, pria tersebut mengaku sebagai Tuhan saat memperdayai dirinya. Chaim Walden, penulis buku anak-anak populer Kids Speak, Children Talk About Themselves, dilaporkan telah terlibat dalam hubungan seks dengan wanita yang saat kejadian kedua korban masih berusia 12 dan 15 tahun.